Kita sebetulnya tidak pernah punya niatan untuk buat pondok, karena saya tak pernah mondok, Kepada siapapun, kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami datu-datu kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Mikir para muhibin, Anda sedang diperbudak. Sadarlah Anda. Kalau tidak, nanti seluruh generasi cucu Anda akan menjadi budak selamanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, kita temukan sebuah video pengakuan dari Habib Taufik Assegaf. Entah ini benar atau editan, yang pasti videonya cukup jelas. Pengakuan Habib Taufik bahwa dia tidak pernah melalui proses mondok, tidak melalui proses pondok pesantren. Artinya sanad keilmuan Habib Taufik ini masih dipertanyakan. Karena kalau kita melihat dari sosok Habib Taufik, bahwa masyarakat sudah menganggap beliau sebagai figur seorang ulama. Tidak hanya itu, Habib Taufik sebagai ketua Robito Alawiyah yang membawahi para Habib-Habib Alawi, membawahi klan Ba'alwi. Artinya ketika bicara Robito Alawiyah, Habib Taufik menjadi orang nomor satu. Yang pasti selama ini orang melihat bahwa Habib-Habib Ba'alwi itu orang yang merepresentasikan ajaran agama, orang yang merepresentasikan ajaran-ajaran dan syariat yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana ketika ada pengakuan bahwa beliau tidak pernah meroses di pondok pesantren? Pengakuan jujur Taufik Assegaf, ulamanya kaum pekok dari klan Bani Ubaidillah. Tidak pernah mondok dan hanya belajar ala kadarnya, bahkan SMA pun hanya dijalani 6 bulan saja. Habib, ini pondok pesantren ini dimulai dari tahun berapa nih? Allah, tahun berapa ya? Kita sebetulnya tidak pernah punya niatan untuk buat pondok, karena saya tak pernah mondok, Gak ada niatan untuk mondok. Dan memang belajarnya saya sih belajar seadanya. What the fuck? Kalau kan makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau tidak ditinggalkan tidak, kalau dilakukan mendapat dosa, kan begitu ya. Tentu hal ini menjadi sebuah pertanyaan ketika seseorang yang sudah diulamakan itu ternyata sanad keilmuannya masih dipertanyakan. Memang bahwa orang yang di pondok pesantren tidak wajib menjadi seorang ulama. Begitu pula orang yang tidak di pondok pesantren ya tidak menutup kemungkinan jadi seorang ulama. Tetapi sanad keilmuannya ini masih dipertanyakan. Dari mana dia belajar dan mendalami agama? Nah, ditanya seorang ilmuwan, Pak Bahak, kenapa Islam itu harus ada sanad? Kita kan orang cerdas, kan bisa berpikir sendiri, ngapain nunggu pikirannya orang-orang, kata saya. Terus saya bilang, agama itu agamanya Allah dan Rasul. Kalau pikiran kamu namanya agama kamu, bukan pikiran agama, kata saya. Kalau kamu punya pikiran, yang namanya pikiran kamu, tidak agama. Kalau agama itu harus bersanad. Jadi pikirannya Mbah Hashim sama dengan pikirannya Mbah Mahfud pikirannya sama dengan Said Abi Bakar Sato sama dengan Sayyid Zaini Dahlan, dan seterusnya. Sampai logika itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sanad keilmuan itu sangat penting sekali, karena sistem di pondok pesantren itu bukan hanya bagaimana seseorang itu bisa memahami dan mendalami sebuah ilmu agama, tetapi di situ dalam rangka menyambung sanad keilmuannya, menyambung hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana ketika sanad keilmuan seseorang itu masih dipertanyakan, kemudian masyarakat sudah kadung mengulamakan dia. Bahkan dalam pengakuannya, para Habib-Habib Ba'alwi itu tidak hanya menjadi ulama, tapi juga mencetak ulama. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami datu-datu kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas,
Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Juga bagaimana orang itu masih bermasalah ketika tidak mengikuti thariqah habaib. Gimana status ulama? Ya, ulama warasatul anbiya. Tadi akan mereka. Terus bagaimana habaib? Sini aja. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah taqolain. Dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya gak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ini sebuah pengakuan dan sebetulnya kita masih bertanya-tanya sih. Jadi sanad keilmuan Habib Taufik itu dari mana? Kalau dia tidak pernah meroses di pondok pesantren, lalu bagaimana proses dia mendalami sebuah agama, mendalami ilmu dan menyambung sanad keilmuannya? Karena seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Mubarak, innal isnada minad din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Agama ini adalah bagian dari sanad. Ketika sanad ini tidak dianggap penting dalam sebuah agama, maka orang akan seenaknya sendiri bikin fatwa-fatwa seenaknya, ataupun dengan sesuka hati bikin pemahaman-pemahaman yang sesat. Karena memang ilmunya tidak ada sanadnya. Dalam konteks agama dia itu berguru pada siapa? Siapa gurunya? Karena orang yang tidak punya guru itu ya sangat bahaya. Man la syaikhalah fa syaikhuhu syaiton. Makanya di sini ya tidak heran kenapa banyak ungkapan-ungkapan Habib Taufik itu yang cukup nyeleneh dalam banyak hal. Bahkan juga ketika mengutip sebuah ayat-ayat Al-Quran itu tidak sesuai dengan tafsirnya. Ini cukup berbahaya kawan. Jadi kita juga tidak heran kenapa Habib Taufik selama adanya polemik nasab ini tidak mau jawab tesis Kiai Imad. Jadi jelaslah teman-teman bisa menilai sendiri ketika kapasitas seorang itu tidak bisa diadu, sementara tuntutannya lebih dari kemampuannya. Ini akan menjadi suatu dilema tersendiri. Karena dipaksa untuk menjawab, ya maka jawab dengan seadanya, menjawab dengan menggunakan kutipan orang lain. Jadi jelas ya, kita masih mempertanyakan tentang status sanad Habib Taufik itu, tentang bagaimana dia belajar, bagaimana dia berguru dalam hal agama. Nah, sehingga kita kemudian harus punya pemahaman sampai kapanpun ya Habib Taufik tidak akan berjibakunya sebuah kitab-kitab salaf. Ya itu bisa kita nilai sendiri ya.